Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Vanessa Dwi Afifah dengan NIM 2310621003, jurusan Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Andalas dengan kelompok bakti 64 e-learning dengan mentor Uda Hafiz dan Uninaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan suatu permasalahan yang berkaitan dengan dampak penggunaan AI atau Artificial Intelligence terhadap pendidikan. Berikut pertanyaannya. Yang pertama, apa saja dampak positif dan negatif penggunaan AI terhadap pendidikan? Kita akan bahas dulu dampak positif dari AI, yaitu pertama, AI dapat membantu mengurangi beban administrasi guru, memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada tugas manajemen. Kedua, AI dapat mempersonalisasi proses pembelajaran untuk setiap siswa, memberikan pendekatan pembelajaran yang unik. Positif ketiga, AI dapat menyimpan data tanpa batas, memudahkan pengelolaan database sekolah, menyiapkan rencana pembelajaran, dan menjawab pertanyaan orang tua. Ke dampak negatif, ketergantungan pada AI dapat mengurangi kemampuan guru dan siswa untuk belajar. Dampak negatif pertama yaitu AI dapat melemahkan kemampuan berpikir kritis pada siswa. Kedua, AI dapat menyebabkan plagiarisme dan melemahkan potensi siswa dan guru. Tiga, AI dapat menyebabkan ketergantungan pada teknologi dan mengurangi interaksi manusia. Jadi, kesimpulan dari AI memiliki dampak positif dan negatif pada pendidikan. Meskipun AI dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan, penting untuk menyadari dampak negatifnya dan menggunakannya dengan bijak. Pertanyaan kedua, yaitu apa penyebab dari penyalahgunaan AI terhadap pendidikan? Sebab dari penyalahgunaan AI, pertama, kurangnya minat dan motivasi. Maksudnya ialah minat dan perilaku siswa memainkan peran penting dalam mempengaruhi kehadiran mereka di sekolah. Jika tidak tertarik untuk belajar, kemungkinan besar mereka akan menyalahgunakan alat AI untuk pendidikannya. Yang kedua, faktor guru, yaitu faktor yang menemukan bahwa guru memainkan peran penting dalam mempengaruhi minat dan komitmen siswa untuk belajar. Jika guru tidak menggunakan alat AI secara efektif, maka kemungkinan besar bimbingan dan dukungan yang memadai atau siswa kemungkinan besar akan menyalahgunakannya. Yang ketiga, pendidikan agama menunjukkan bahwa pendidikan agama dapat membantu mencegah masalah di sosial media kalangan remaja. Ini memungkinkan menyiratkan bahwa kurangnya pendidikan atau nilai-nilai agama dapat berkontribusi pada penyalahgunaan AI dalam pendidikan. Secara keseluruhan, hasil pencarian menunjukkan bahwa penyalahgunaan AI dalam pendidikan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain motivasi siswa, efektivitas guru, dan pendidikan agama. Namun, diperlukan lebih banyak penelitian untuk memahami sepenuhnya penyebab masalah. Nah, ini pertanyaan terakhir nih teman-teman. Bagaimana kita agar terhindar dari dampak negatif penyalahgunaan AI terhadap pendidikan? Nah, untuk menghindari dampak negatif penggunaan kecerdasan buatan AI terhadap pendidikan, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Pendidikan tentang etika dan moral. Penting untuk mengajarkan siswa tentang etika dan moral. Dalam penggunaan teknologi AI, mereka perlu memahami batasan dan tanggung jawab dalam menggunakan AI dengan bijak. Oke, langkah pertama, peran psikologi. Kok peran psikologi sih?
Nah, psikologi dapat membantu manusia memahami bagaimana teknologi bekerja dan bagaimana mereka dapat memaksimalkan kelebihan kecerdasan alami dalam pengambilan keputusan. Psikologi juga dapat membantu manusia memahami dan mengelola dampak dari kecerdasan buatan kehidupan mereka. Langkah kedua, melibatkan orang tua dan masyarakat. Nah, melibatkan orang tua dan masyarakat sangat penting nih dalam pendidikan karena dapat membantu mengurangi dampak negatif AI. Mereka dapat juga memberikan pemahaman dan dukungan kepada siswa dalam menggunakan teknologi AI secara bertanggung jawab. Langkah ketiga, pengembangan keahlian manusia. Penting untuk harus mengembangkan keahlian manusia dan tidak dapat digantikan oleh AI. Ini termasuk keahlian kreativitas, pemecahan masalah, dan keterampilan sosial yang diperlukan dalam dunia kerja. Oke, langkah keempat, ya langkah terakhir, evaluasi terhadap keputusan AI. Manusia harus selalu melakukan evaluasi terhadap keputusan diambil oleh kecerdasan buatan. Karena terlalu terpukau dengan kecerdasan buatan dapat mengakibatkan manusia kehilangan kontrol terhadap keputusan yang telah diambilnya. Nah, dengan mengambil langkah-langkah ini, kita dapat mengurangi dampak negatif penggunaan AI terhadap pendidikan dan memastikan bahwa teknologi ini digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab. Teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya.